Kalian pernah dengar nggak istilah Indonesia Emas sebagai gagasan atau usungan pemerintah dalam bentuk visi dan misi yang diharapkan dapat mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera? Tapi menurut kalian hal tersebut memungkinkan nggak sih? Karena 4 pilar yang katanya menjadi pondasi utama masa depan Indonesia tersebut, yakni SDM yang unggul, demokrasi yang matang, pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial yang merata, masih jauh dari kata cukup untuk menyokong bangsa ini menjadi maju dan sejahtera. Soal demokrasi, pemerintahan, dan keadilan sosial, mungkin udah nggak perlu kita bicarakan lagi, karena kita udah sama-sama tahu bahwa ada beberapa atau bahkan banyak coreng hitam di dalamnya. Nah, soal sumber daya manusia yang unggul ini nih, yang menjadi salah satu pilar utama penyokong Indonesia Emas. Sejauh mana kita sudah menyiapkan generasi muda kita untuk menghadapi hal tersebut? Well, seperti yang kita ketahui bahwa Gen Z akan mendominasi beragam sektor di masa depan, yang menyebabkan adanya tanggung jawab besar di pundak mereka untuk mengangkat derajat bangsa ini nantinya. Tapi yang sangat disayangkan, sangat amat banyak dari generasi muda saat ini yang tidak memiliki skill memumpuni untuk bekerja dan mengambil bagian dalam perkembangan bangsa Indonesia. Hal tersebut bahkan diucapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sendiri yang mengatakan bahwa Gen Z minim keahlian saat menjawab permasalahan banyaknya pengangguran dalam generasi muda. Well, ya meskipun banyaknya pengangguran juga bisa disebabkan nepotisme atau banyaknya orang-orang yang tidak kompeten menduduki kursi-kursi jabatan tertentu dan lain-lain, tapi fakta bahwa kebanyakan Gen Z memang tidak memiliki skill yang cukup baik, khususnya di era peradaban modern saat ini, memanglah sesuatu yang nyata dan kita tidak dapat menutup mata akan hal tersebut. Jika memang demikian, apakah generasi kita dapat dikatakan banyak yang bodoh atau generasi yang gagal? Well, sebenarnya nggak bodoh atau nggak gagal-gagal juga, karena mereka pasti memiliki skill dalam bidang-bidang lain atau bidang-bidang tertentu, seperti bermain game atau beragam aktivitas lain yang digemari oleh anak-anak muda. Namun, kebanyakan keahlian tersebut sangat disayangkan tentu tidak memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan upaya perkembangan bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang lebih maju dan lebih baik. Dengan kata lain, skill yang dimiliki oleh mereka, para Gen Z itu, beda konteks dengan skill yang dibutuhkan oleh negara saat ini. Belum lagi ketika ada beberapa anak muda yang mungkin berbeda dari kebanyakan anak muda pada umumnya yang memiliki skill dan keahlian yang baik atau keahlian tertentu, justru kalah bersaing dengan kekuatan orang dalam dan orang-orang tua bangka yang kebanyakan menduduki kursi jabatan sebatas formalitas belaka. Jadi, masalah yang bangsa ini hadapi bisa dibilang sangat amat kompleks, khususnya ketika lingkup pemerintahan dan sektor yang bertanggung jawab justru bermasalah, di mana seharusnya sektor-sektor tersebut mengayomi dan memberi arah pada sumber daya manusia kita, namun justru sibuk memikirkan diri mereka masing-masing, hingga banyak generasi muda yang pada dasarnya membutuhkan bimbingan pun pada akhirnya kehilangan arah. Alhasil, ya generasi muda kita, seperti yang dapat kita lihat setiap hari di sosial media. Kebanyakan anak-anak muda hanya melakukan tindakan yang berorientasi pada diri mereka sendiri seperti para pemimpinnya. Entah itu joget-joget atau mengikuti beragam tren yang nggak jelas. Yang intinya hanya memuaskan emosi atau memuaskan hasrat pribadi mereka sendiri. Seolah kita sebagai bangsa kehilangan sebuah identitas dan hanya menjadi budak dari konten-konten viral yang nggak ada habisnya dan nggak ada faedahnya tentunya. Problem tersebut juga diperkeruh dengan biaya pendidikan yang kian melonjak, seperti yang ramai diperbincangkan belakangan, ketika banyak kampus mematok harga yang sangat tinggi untuk bangku perkuliahan. Belum lagi ketika permasalahan dalam dunia akademik itu sendiri masih menjadi benang kusut, seperti beragam permasalahan yang ditemukan dalam kurikulum baru kita, yakni kurikulum merdeka. Ada juga masalah formalisme pendidikan, yakni ketika seseorang bersekolah dan berkuliah hanya demi sebuah ijazah atau oknum guru yang hanya mengajar tanpa memiliki keinginan lebih untuk menanamkan pendidikan terbaik pada murid-muridnya. Jadi, oknum guru tersebut hanya menyampaikan atau mengkopi sesuatu yang sudah ada di buku. Lalu anak-anak muridnya disuruh untuk merangkum atau menghafalkan itu sendiri. Kalau semua itu terus dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi mimpi di siang bolong belaka, atau bahkan menjadi mimpi yang sangat amat buruk bagi bangsa ini. Kenapa? Ya karena masalahnya sekompleks dan serumit itu. Dari atas sampai bawah atau dari hulu hingga hilir, semua membutuhkan perbaikan. Indonesia gelap 2045 bisa dibilang adalah antitesis dari ekspektasi yang kita miliki.
terhadap Indonesia emas. Mengapa disebut gelap? Sebab alih-alih menuju sebuah kemajuan, justru kita dapat dihadapkan dengan sebuah krisis besar yang menyulitkan. Hal tersebut dikarenakan 4 pondasi utama yang sebelumnya kita bahas, yakni pemerintahan, demokrasi, keadilan sosial, serta sumber daya manusia kita, gagal memikul tanggung jawab maupun tantangan zaman yang menyebabkan kita semakin terbelakang atau tertinggal dengan beragam negara lain. Karena banyaknya pengangguran, birokrasi yang bobrok, pemerintah yang korup, kondisi sosial yang absurd, dan generasi muda yang bisa dibilang tak berguna. Alhasil, roda yang seharusnya menggerakkan negara ini menuju arah yang lebih baik justru terhenti, dan resiko ketika kita terhenti menuju ke atas adalah tergelincir ke bawah. Jadi, pandangan terhadap gagalnya Indonesia Emas 2045 tidak bisa dibilang sebagai sebuah hal yang remeh, khususnya ketika terdapat sebuah risiko di dalamnya yang dapat mengantarkan kita pada jurang kegelapan. Dan mungkin saat ini kita sudah sedikit banyak merasakan kegelapan tersebut, khususnya ketika kita melihat sekitar kita. Ketika banyak fenomena nggak jelas yang terjadi, meningkatnya kasus kriminal setiap hari, harga barang pokok yang terus merangkak naik, namun daya beli masyarakat yang menurun, dan masih banyak lagi fenomena yang seharusnya dapat menyadarkan diri kita bahwa ada yang nggak beres atau ada masalah besar di dalam diri masyarakat kita yang sepatutnya mampu untuk lebih kita perhatikan. Musuh terbesar yang dimiliki oleh kita adalah sikap apatis dalam bentuk ketidakpedulian terhadap negara atau ketidakpedulian terhadap orang lain yang menyebabkan orientasi hidup kita hanya berkutat pada nilai-nilai individualisme seperti memikirkan diri kita sendiri, ingin menjadi kaya sendiri, ingin bahagia sendiri, ingin keren sendiri, ingin maju sendiri, dan ingin sejahtera sendiri. Kita seolah lupa bahwa kita adalah bagian dari sebuah negara yang sama, yang jika terjadi sesuatu di dalamnya, tentu akan sangat mempengaruhi jalannya hidup kita ke depannya. Sebab, ketika kita katakanlah tidak peduli sama sekali terhadap Indonesia Emas 2045 dan hanya fokus dengan kehidupan personal yang kita miliki, pada akhirnya kehidupan personal tersebut pun akan sangat amat dipengaruhi oleh gagalnya Indonesia Emas. Sebab seperti yang sebelumnya kita bahas, ketika cita-cita tersebut gagal, maka kemungkinan besar era gelap akan lahir, yang menyebabkan kehidupan personal seseorang yang paling egois sekalipun akan terganggu dengan krisis yang terjadi, seperti kenaikan BBM dan kenaikan harga barang, serta kelangkaan beragam sandang dan pangan. Jadi, tanggung jawab besar untuk memperbaiki negara ini pada dasarnya dimiliki oleh kita bersama, tanpa batasan usia, tanpa batasan jenis kelamin, dan lain-lain. Sebab kita berada dalam sebuah bendera yang sama, di atas tanah air yang sama, di dalam tubuh sebuah bangsa yang sama, bangsa Indonesia. Tolong jangan jadi nasionalis hanya ketika upacara 17-an Agustus saja. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bahas dalam problem ini, baik dari akar masalahnya, kemudian cabang-cabang persoalannya, hingga upaya untuk menemukan jalan keluarnya yang mungkin bisa sama-sama kita diskusikan. Namun dikarenakan video ini sudah terlalu panjang, jadi terpaksa harus saya potong di sini. Sekian gue Salah Ning, sampai jumpa.